Halo Sobat Koperasi, ketemu lagi di Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Channel ini membahas tentang perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, dan juga digitalisasi. Jika Bapak Ibu memerlukan edukasi-edukasi tersebut, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap informasi yang kami upload, Bapak Ibu menjadi orang pertama yang memperoleh informasi dari kami. Nah, untuk pembahasan kali ini Bapak Ibu, kami akan membahas edisi laporan keuangan koperasi dan khusus untuk koperasi simpan pinjam Bapak Ibu. Jadi kalau koperasi Bapak Ibu memiliki unit atau koperasi sektorial yang ada unit simpan pinjam, Bapak Ibu harus menunggu di video kami selanjutnya karena ini masih pembahasan untuk koperasi simpan pinjam dan juga koperasi sektorial akan di pembahasan juga selanjutnya. Sebelumnya kami telah membahas untuk laporan perubahan arus kas bagi koperasi simpan pinjam dan juga laporan perhitungan hasil usaha bagi koperasi simpan pinjam. Nah, kali ini kita akan membahas laporan keuangan ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas atau dikenal dengan laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan ini kita membuat tahun buku 2022 sehingga Bapak Ibu bisa lihat periode yang berakhir adalah 31 Desember 2022. Nah, contohnya seperti ini laporan keuangan publikasi. Lalu Bapak Ibu tulis nama koperasi Bapak Ibu di sini. Contoh yang kami ambil adalah koperasi simpan pinjam ABC dan laporan perubahan ekuitas. Setelah itu Bapak Ibu perhatikan komponen yang ada dalam laporan komposisi modal sendiri Bapak Ibu ya, koperasi Bapak Ibu. Jadi modal sendiri itu berasal dari anggota dan juga berasal dari koperasi itu sendiri. Nah, untuk koperasi ABC ini modal sendiri, komponen modal sendirinya ada simpanan pokok, simpanan wajib khusus atau biasa juga dipakai dengan istilah simpanan kapitalisasi, ada cadangan umum, cadangan risiko, hibah atau donasi atau sumbangan, lalu SHU tidak dibagikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini komponennya. Nah, untuk di sebelah kiri ini Bapak Ibu ada saldo awal. Saldo awal ini adalah saldo akhir di tahun buku 2021. Bapak Ibu bisa menulis kembali di sini. Nah, untuk koperasi simpan pinjam ABC ini di simpanan pokok saldo awalnya ada 40 juta, simpanan wajibnya ada 64.400.000. Sedangkan simpanan wajib khusus atau simpanan kapitalisasi ini di tahun buku 2021 belum diberlakukan sehingga masih kosong dan cadangan umum nilainya ini 8.579.195 dan juga cadangan risiko 9.231.287 rupiah. Sedangkan hibah dari tahun buku 2021 adalah 500 juta. Nah, SHU tidak dibagikan itu tidak ada karena semua SHU setelah dibagikan atau disalurkan. Sehingga totalnya menjadi 622.210.482 rupiah untuk KSP ABC ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi ada penambahan dan pengurangan. Nah, untuk KSP ABC ini ada penambahan di tahun buku 2022 di simpanan pokok. Di simpanan pokok itu ada 5 juta penambahannya, lalu simpanan wajibnya 20.800.000, lalu simpanan wajib khususnya ada 40 juta, cadangannya ada 3.802.515. Cadangan umum sama cadangan risiko ini karena prosentasenya di tahun buku 2022 sama, maka nilainya sama. Jadi ini adalah nilai dari pembagian SHU tahun buku 2021 ya Bapak Ibu sehingga dicantumkan di tahun buku 2022. Dan SHU tidak dibagikan ini Bapak Ibu bisa lihat ini diambil dari laporan perhitungan hasil usaha. Jadi SHU setelah pajak ini nilainya 12.784.811 rupiah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di laporan perhitungan hasil usaha di video kami sebelumnya. Sedangkan untuk hibah itu tidak ada di tahun buku 2022. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat total keseluruhan dari penambahan untuk tahun buku 2022 sebesar 88.189.841 rupiah. Sedangkan untuk pengurangan itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi koperasi ini tidak ada yang menarik simpanannya
atau keluar dari anggota, atau juga penggunaan cadangan-cadangan juga belum ada sehingga masih kosong. Nah, dari total ini kita akan melihat saldo akhirnya Bapak Ibu. Saldo akhir untuk simpanan pokok sebesar 45, simpanan wajib 80.700.000, sedangkan simpanan wajib khusus 40 juta, cadangannya 12.381.710 rupiah, cadangan resiko 13 juta 033802, sedangkan hibah tetap 500.000 dan SHU tidak dibagikan 12.784.811 rupiah. Sehingga total modal sendiri di tahun buku 2022 sebesar 710.400.323 rupiah. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita memerlukan laporan perubahan ekuitas ini? Kita mau melihat perbandingan ya naik dan juga turun perkembangan dari modal sendiri koperasi kita. Jadi jangan sampai kalau di sini kita melihat komponennya sudah menurun, bagaimana strategi pengurus untuk mengambil keputusan memupuk modal melalui modal sendiri. Nah, ini adalah formatnya Bapak Ibu. Format ini terstandar sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 13 tahun 2015 ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa lihat di sini tuliskan pengurus. Jadi ini untuk struktur pengurus di KSP ABC ini ada ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan struktur kepengurusan di koperasi Bapak Ibu masing-masing. Nah, demikianlah format penjelasan format laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal untuk tahun buku 2022 dengan contoh koperasi simpan pinjam ABC. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, maka silakan bertanya di kolom komentar, dan juga format ini kami sudah siapkan di link deskripsi di YouTube channel ini. Bapak Ibu bisa mendownload di sini dan disesuaikan dengan kondisi koperasi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan ini memberi manfaat untuk pengurus koperasi dan juga manajemen koperasi dimanapun berada, terutama untuk NTT. Semoga koperasi bangkit, maka anggota sejahtera. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu share, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.